ya kan, tak kasih collider. Saya mau bikin prefab, jadi prefab itu kan berarti template ya. Collider, kemudian dikasih apa lagi ya, rigid body boleh. Tapi yang untuk rigid body yang ini never slip gini gak perlu sih sebenarnya, tapi ya due to collision detection-nya yang continuous sama slipping mode-nya yang never slip. Nah ini aku mau bikin, ini kan jadi satu ya. Nah kita coba lihat, ini jalan, nah jatuh kan, jatuh terus di jalan. Nah kalau kamu mau bikin jalan, nanti setiap dibuat dia berjalan, itu berarti memang kamu harus ngeset ya, ngeset untuk tanaman ini atau objek ini nanti diberikan script. Scriptnya bunga gitu ya. Ini ya, bunga tak lebokno. Kalau nggak bisa di sini, langsung ke objeknya bunga. Seret. 2D RB. Kemudian RB ambil dari get komponen rigid body 2D. Titik velocity dengan new vector 2. Klik float dx. Gerak seperti ini. Nah terus kalau misalkan kamu mau bikin mantul-mantul itu ya apa? Ada banyak cara ya. Tapi ketahuilah cara yang paling mudah yang bisa kamu gunakan itu ya kamu bikin no collider. Nanti lek nabrak tinggal ganti dx-nya. Batas tak kasih namanya box collider supaya bisa deteksi bertabrakan. Nah kalau sudah batasnya tak tempatkan di arena sini. Kan nggak kelihatan dong. Terus tak kasih trigger. Terus kalau sudah ya kasih script ya. Create script untuk batas. Ya, jadi program yang tak buat adalah ini bunga kan muncul. Begitu muncul kan dia otomatis gerak ke kanan. Nah, kapan dia balik? Kalau nabrak sama batas. Nah, batas ini nggak tak desain. Cuman kosongan gini, tak kasih box collider, tak tempatkan di ujungnya sini. Saya mau memanfaatkan fiturnya trigger sambil nge-review. Jadi kalau mau mengaktifkan trigger maka kamu bisa menggunakan perintah ya. Ini dimasukkan dulu scriptnya. Terus dibuka edit script. Variabelnya ini ya. Collision titik name sama dengan bunga. Dapat dari mana saya bunga? Itu dapat dari sini ya. Dapat dari namanya ini. Bunga B-nya besar ya. Ini ya. Maka yang dilakukan apa? Kita harus dapatkan scriptnya dulu. Jangan lupa ya, kamu bisa mengganti dx menjadi min dx dengan cara membuat public void, misalkan set dx, dimana set dx itu nanti nilainya adalah dx sama dengan minus dx misalkan. Ya, jadi ini langsung nilainya diputar, yang plus jadi min, min jadi plus. Ini sebagai contoh ya. Nah, kamu bikin ini, kenapa kok aku harus bikin public void? Kenapa? Karena yang manggil nanti bukan di sini, yang manggil adalah di batas. Nah, batas itu perintahnya nabrak dengan bunga. Berarti otomatis kalau mau ngambil komponennya bunga sudah dapat melalui collision ya, collision titik dan komponen gini harusnya udah dapat. Yang diambil adalah scriptnya, yaitu bunga. Dan di sini yang dipanggil adalah public fungsinya, yaitu set dx. Ya, jadi seperti itu. Siapa ketemu siapa dicek dulu. Jadi ya gampang. Kita coba dulu ya. Jadi kalau sudah nabrak harusnya minus. Nabrak balik. Nah, balik kan dia otomatis. Ngerti ya? Jadi nggak usah dipikir harus jaraknya berapa apa, sebenarnya gampang-gampang aja kayak gini, kasih batas, nanti dikasih collider, collidernya tinggal langsung ngambil scriptnya, terus dari scriptnya nilainya itu dibalik, duplicate, kamu letakkan di ujung sini, jangan sampai jatuh. Sudah deh. Nah, gerak-geraknya yang apa namanya, yang tadi saya katakan dulu, never slip itu kalau bisa ya untuk semua objek juga nggak apa-apa. Ngerti maksudnya sendiri. Dan ini kan terpisah, ini adalah apa namanya,
tanahnya, kemudian ini batas sini, terus ini batas sini. Nah sebenarnya kalau mau dibikin jadi satu kesatuan, si batas dan batas ini masukkan ke dalam tanah. Ini harusnya oke. Harusnya nanti kamu tinggal ngambil tanah. Jadi kayak belajar apa parent. Jadi kalau kamu sudah punya sebidang tanah yang dengan dua batas seperti ini, ya jangan kamu pisah, kamu tinggal masukkan ke dalam aja. Jadi kalau kamu membuat lagi, misalkan duplicate, nah ini berarti sudah ada include batas kanan kirinya gitu loh. Nah kamu butuh yang namanya tag. Kenapa? Karena nanti objeknya ini create on runtime. Jadi kalau sudah jadi masuk prefab, itu supaya bisa deteksi objek, itu udah nggak bisa pakai name. Jadi perintahmu di sini udah nggak bisa pakai ini. Karena kan ini satu objek. Nah masalahnya kita mau bikinnya itu lebih dari satu objek menggunakan button yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat di game kita punya buat ini. Nah rencana saya buat ini tak klik, nanti bunganya muncul. Bunganya muncul dan setiap bunga yang muncul itu sudah spesifik, dia bisa bergerak kanan kiri. Di button ini kamu bikin, ini kan buat pohon, bikin lagi, duplicate. Untuk buat bunga ya. Ganti namanya ya, buat bunga. Ini kan buat pohon tuh skripnya. Kita cek ya, kalau buat bunga dia on clicknya ngambil mana ini ya, on clicknya canvas setting buat pohon. Berarti kamu buka skripnya canvas setting di sini ya. Di sini ada canvas setting, edit, kamu nambahi untuk yang buat ini kan buat pohon, kita nambahi untuk buat apa ini? Buat bunga ya. Yang diganti cuman ini ya, kamu tambahi prefab untuk buat bunga misalkan. Ya buat bunga, ini tinggal diganti buat bunga. Sini diganti bunga ya. Ya seperti ini kan. Yang kita ganti kan cuman nama prefabnya. Tapi ingat ya, kita belum memasukkan prefab dan kita belum membuat prefab lebih tepatnya ya, untuk kita jadikan satu. Nah sebelum kamu jadikan prefab, lebih baik tagnya ini kamu bikin add tag ya, saya ulangi ya. Jadi bunga ini kamu klik tag, dibuka add tag. Nah ini kamu tambahkan tagnya, jangan pohon tapi bunga. B-nya besar, saya rodo alay. Kalau sudah keluar, klik lagi ke bunga, terus tagnya diganti bunga. Nah kalau sudah ini baru kamu jadikan prefab. Kalau memang sudah terlanjur pun nggak usah di-delete, nggak apa-apa, karena kita bisa ngedit prefab ya. Jadi kamu klik aja bunganya di prefab, terus open prefab. Nah ini tinggal kamu ganti. Kalau sudah, jangan lupa di save, itu backnya ini ya. Ini buat pohon tak ganti dengan buat bunga. Kamu sudah bikin prefab, tapi si canvas belum tahu prefab bunga itu yang mana. Ini ya, tarikan prefab bunganya. Nah kalau sudah kita cek ya. Kalau bunga yang ini bisa, karena memang dia namanya bunga, tapi bunga yang ini nggak bisa, dia jebol. Ya jebol, tadi ya jebol ya. Kenapa? Karena pengecekannya untuk global bunga yang kamu bikin ini juga hati-hati loh, lihat. Bunga nabrak ambil bunga, yo dia tabrak-tabrakan. Bunga beda bunga tabrak-tabrakan. Tuh ya. Nah ini ada dua perintah nanti yang saya kasih tahu kamu. Yang pertama adalah bagaimana menspesifikkan sebuah prefab. Yang kedua adalah bagaimana supaya memberikan semacam tidak menangani bertabrakan untuk objek yang sama. Ini kan nabrak ya. Namanya kayak di-allow gitu ya, dibiarkan. Nah ini dua ya. Yang pertama masalah mantul dulu deh. Kalau mantul itu tinggal kamu ganti kok. Kamu jangan menggunakan kata kunci name, tapi kamu bisa menggunakan kata kunci tag name, compare tag ya. Compare tag. Nah seperti ini, tak save dulu ya. Aku ini gak muncul. Cik, bunga yang ini tak pindahin dulu ya. Kita coba compare tag ya.
Semoga bisa. Oh bisa ya itu ya, sudah nabrak itu. Kelihatan ya? Saya tak pindah ke bawah. Sudah bisa nabrak. Ini yang satu, ya nabrak kan? Kamu lihat kan, ini nabrak ya. Ini yang satu ya. Nah, yang satu lagi buat bunga. Nah itu, kelihatan udah mantul kan dia? Tadi udah nah itu. Ya. Jelas ya? Jadi sudah bisa. Sudah dianggap semua bunga kalau kena sama area batas yang ada di tanah, maka dia otomatis mantul. Pertama yang perlu kamu ketahui adalah kalau kita mau bikin pengecekan diri sendiri, itu lebih baik objeknya dikelompokkan dalam satu tempat. Jangan dibuat seperti ini. Kamu lihat ya. Ini kan objeknya saya letakkan di dalam, nih kelihatan ya, bunga ya. Di dalam mana nih? Dunia objek. Coba kamu lihat bagian hierarki. Nah ini kalau kamu letakkan di hierarki, itu agak terlalu rumit nanti untuk ngeceki siapa yang ada di sini. Akan lebih mudah jika kamu membuat sebuah crate empty untuk kumpulan bunga. Jadi di sini kamu kasih nama grup bunga. Ya, di grup bunga. Nah, grup bunga itu ingat kalau kita mau bikin kalau kita mau bikin objek diletakkan dalam parent sebuah grup ini, pastikan grup bunganya harus di reset. Jadi seperti ini, di reset koordinatnya 0,0. Udah biarkan seperti ini. Jadi hanya parentnya aja yang kamu reset transformnya. Setelah itu ini kan bunga yang ada di sini untuk pengujian kita letakkan di grup bunga ya. Nah nanti bikinnya di dalam grup bunga. Jadi nanti kamu jangan bikin bunga itu dalam dunia game. Kamu bikin bunga itu di dalam grup bunga. Jadi kita tinggal mengganti parentnya dari bunga yang kita sudah bikin. Cek lagi ya, kalau sudah berarti sekarang kita bisa mendeteksi dari bunga ya. Kita bisa pakai fix update. Kenapa? Karena mungkin bisa real time waktu kamu bikin objek itu kan dia ngeceki lagi. Kamu bisa menggunakan perintah for. Nah, pertama kamu tampung dulu grup bunga. Game object. Ini scriptnya di bunga ya. Grup bunga. Grup bunga kita ambil dulu di start. Game object titik find dunia game sama ya. Dunia game / grup bunga. Di game object. Kita dapat ya. Jadi kita for inti sama dengan grup bunga titik num transform ya, transform titik num count min 1 rasanya, i lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, i minus minus. Ini kita menggunakan perintah ini. Game object get dengan child i game object ya. Ini adalah perintah bypass dari semua isi anak di grup, termasuk dirinya dia. Saya coba dulu ya. Bunga. Ya, ngerti maksudnya? Jadi begitu kamu buat bunga, diupdate kan ngeceki terus ya.
Dia kan ngecekin terus. Sekarang anaknya berapa, dicek lalu di bypass semuanya. Kenapa kok harus diletakkan di grup diletakkan di fix update? Karena nanti kan kondisinya kalau di start takutnya jumlah anaknya beda. Ini kan real kan? Nggak mesti di fix update, di update juga nggak apa-apa perintah ini. Selesai. Fisik 2D ada yang bener itu letaknya di start. Nah, kenapa kok yang ini saya letakkan di dalam fix update, bukan maksudnya diletakkan di update lah istilahnya. Karena kan jumlah yang ada itu bisa berubah. Kalau kamu letakkan itu di start, berarti jumlah yang ada antara objek bunga yang satu dengan bunga yang lain itu beda. Makanya tak ulang lagi perintahnya untuk memastikan bahwa grup bunga ini sedang ketambahan lagi atau tidak. Oke, masuk lagi ke tahap berikutnya. Apa lagi ya? Oh ini yang penting timer. Kita coba bikin UI Text Max Pro. Nah kita kasih nama timer ya. Time_txt. Ini penting banget ya, aku sampai kelupaan. Terus ini posisinya di mana? Ujung kiri atas ya. Shift Alt tahan. Kita langsung masuk ke dunia kanvas. Nggak di sini ya. Oke, di situ dikasih margin sedikit lah. Nah ini kamu bisa ganti ya, angkanya mungkin 0 gitu ya. Ya nggak apa-apa, kamu bikin objek terpisah nggak apa-apa. Atau mungkin mau kamu campur deh, kanvas juga nggak apa-apa. Ini tak kasih contoh, misalkan aku pisah. Itu BJ waktu. BJ waktu terus tak kasih script. Namanya waktu. Jadi di Unity ini ya ini apa bebas. Kamu mau taruh scriptnya di mana itu bebas. Selama ada objeknya ya bisa kamu taruh. Waktu tak tempelkan di OBJ waktu ya. Ingat ya OBJ waktu ini di luar dari dunia game dan kanvas. Tak bikin. Terus tak kasih script waktu. Kalau sudah buka scriptnya kita akan ngoding. Nama yang kamu butuhkan adalah yang pasti ngitungnya pakai float ya. Gak usah pakai float, tidak apa-apa. Cara ngerubah ke teksnya kita pakai teks. Ini kan waktu, berarti kita butuh using Unity Engine .ui. Kenapa ya? Karena kan kita mau ngutak-ngutik kanvas. Using Pro. Kalau sudah, masukkan kamu dengan kata kunci public ya. Kamu kasih nama waktu_txt. Text Max Pro pun bisa kamu pakai find. Jadi kalau public kan tak tarik-tarik supaya gampang. Kamu juga bisa pakai find. Nah, ini tak tarik-tarik. Terus ini tak isi ya. Di sini waktu terus ini titik text diisi dengan detik. Plus ini supaya convert jadi string. Ya hampir sama ya. Sebenarnya ini nggak perlu. Ini di bookmark itu cuman ngasih pesan aja. Kita coba dulu ya. Ini udah jalan harusnya, cuman kita tinggal ngambil ini ya, Text Max Pro untuk nyetak. Jadi begitu objek waktu ini sudah kebuat, dia minta siapa yang mau nyatetin. Text Max Pro-nya siapa? Ini tinggal dibongkar aja kanvasnya. Time-nya letakkan di sini. Kita cek dulu. Itu ya, timernya jalan. Nah, tapi timer ini bisa kamu custom ya, bisa memang benar-benar 4, 3, 2. Ini kan ya kamu bikin format di sini. Display time. Tinggal waktu detiknya kamu letakkan ini. Kita coba ya. Ini ya, bisa bikin kayak gini. Variasi ini bisa banyak jenisnya. Ini tak kasih linknya buat kamu belajar. Ini ya. Nah, dan tak kasih nama cek ya. Cek_btn.
cek underscore sini cek. Oke. Kalau sudah sama ya untuk cek button. Di sini kan udah ada klik ya. Kalau kamu lihat buka ya, kamu buka button kan ada klik. Pakai ini aja. Di plus. Nah, di sini scriptnya mana? Pakai di mana ini anaknya? Bikin baru tuh. Pakai canvas ya. Pakai scriptnya canvas. Functionnya kita bikin. Jadi kita buka scriptnya canvas. Di sini aku bikin ya. Lagi namanya public void check. Dicek perintahnya. Pertama kita mau ngecek siapa dengan siapa. Kita boleh ngambil game object titik log. Nah. Tidak tabrak. Ini tak coba dulu ya. Dunia game / pohon titik game object titik game object untuk memastikan bahwa yang kita ambil adalah game object. Pohon sama bundar ya, P-nya besar, B-nya besar. Kita ambil dulu. Jadi misalkan di dalam dunia game itu sudah ada si siapa ini? Ini ya yang bisa di drag drop ya. Ini namanya bundar. Kemudian saya keluarkan pohon. Ini namanya pohon. Jadi saya statis. Kita cek. Sorry, ini harusnya pohonnya di dalam ya. Harus di dalam dunia game. Oke, kita cek ya. Ini bundar. Ini pohon. Kalau kita ceknya belum kita proses. Button cek. Jadi kita ngambil canvas, kita tinggal ngambil perintahnya, namanya adalah cek. Semoga bisa. Oke, cek tak tekan. Konsolnya ngomong tidak tabrak. Tapi kalau ini saya tabrak dengan sini, tak cek. Oh, tidak tabrak. Sebentar, ada yang salah di sini. Harusnya bisa ini ya, cuman ini ada gangguan teknis. Sebentar, saya nggak terima kalau nggak selesai. Build body. Tambahin tapi tak kasih gravity skillnya 0. Never sleep. Continuous. Juga tak kayak rigid body 2D. Never sleep. Continuous. Ini nabrak. Tidak tabrak. Waduh, berarti kata kuncinya adalah menggunakan rigid body. Wes, mari berarti. Ya ini tadi loh. Yang jadi masalah ini collision detection-nya continuous sama sleeping mode-nya never sleep. Udah selesai nih. Tinggal ini tak kasih is trigger, harusnya jebol. Mana is triggerku? Tak tambahi rigid body di masing-masing objek yang tak drag drop, tapi gravity skill-nya tak nolkan. Jadi dengan cara seperti itu, maka ini ya, cek tidak nabrak ya, tapi kalau tak cek ke dalam, nabrak. Ya, selesai, nggak ada utang.